UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp4.000. Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Apa sih Bu yang mendasari membangun ini kan jadi wisata edukasi juga ya selain juga usaha ini? Ya, awalnya memang orang tua kami adalah petani apel. Oh, oke. Setelah saya resign dari perusahaan, setelah 15 tahun bekerja ikut orang, resign, kebetulan orang tua kami adalah petani apel, dan waktu itu saya melihat, wah, waktu itu panen melimpah. Ada yang KW2 yang cacat cuma sedikit titik gitu aja udah tidak laku di pasaran. Oh, oke. Dan itu pun berlimpah. Dan saya pun karena senang dan background saya adalah teknik kimia, jadi saya tertarik untuk bagaimana caranya apel ini bisa mempunyai nilai ekonomis lebih. Itu yang terpikir dari awal. Untuk memanfaatkan kebun yang ada, nah akhirnya ini berinovasi gitu ya. Betul. Apa saja Bu produknya? Produk kami yang pertama memang awalnya tahun 2009 itu kita mengawali apel fermentasi. Ya. Terus yang menjadi main produk kami saat ini adalah apel celup. Kemudian ada coklat apel, ada cuka apel. Terus ini kami merambah juga ke hand body yang memang mengandung ekstrak apel. Seperti itu. Boleh tahu nggak nih ketemu Coach Getty di tahun berapa ini? Wah, tahun berapa waktu itu? 2000 berapa Coach ya? Pandemi ya? Dua-dua ya, pas habis pandemi Bu, yang program Brin Inkubator Ibu. Iya, betul. Itu. Tapi kami pindah ke usaha saat ini itu setelah pandemi. Kami membangun setelah pandemi. Jadi berjalan 2 tahun lebih dikit. Itu program apa Coach? BRI, dari BRI? Ya, jadi ini program khusus untuk UMKM yang mau level up, Bang Lukman. Dan programnya adalah membantu untuk para pengusaha UMKM ini memiliki keunikan, bukan cuma jual produk, tapi mereka bermanfaat buat lingkungan. Mereka juga bisa ya membuat produk-produk yang nantinya produk ini bisa variasi, dan juga pada saat mereka menumbuhkan bisnis ini dengan terstruktur dan tersistem, mereka juga bisa mengajarkan edukasi kepada lingkungan sekitar. Kira-kira begitu tuh Bang Lukman. Jadi bukan cuma jual produk apel, karena kalau produk apel di Malang banyak banget yang produksi apel. Dengan wisata edukasi itu satu hal yang menarik ya, seperti yang dilihat di video ya di tayangan malam ini Ekbis. Itu anak-anak sekolah bahkan dari luar negeri pun ini datang ke pabrik apel untuk melihat produksi apel ini Bang Lukman. Oh boleh Bu Dwi ya, boleh mengunjungi pabriknya ya, bisa dilihat lah. Iya, iya. Itu mulai kita bisa menerima mulai playgroup sampai kemarin juga pernah ada dari perusahaan yang mau purna tugas. Dan semua materi kita sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi Diajak keliling begitu ya? Diajak keliling. Mulai juga ada di halaman kami ada game sesuai dengan kebutuhan. Kalau untuk anak-anak, terus cara menanam, cara menyiram, cara memupuk buah apel. Karena di depan dari kebun pabrik kami ini ada pohon kebun apel juga. Jadi memang kami dirikan di tengah-tengah kebun apel. Jadi bisa belajar mulai bagaimana menyiram anak-anak kecil seperti itu. Dan kita jelaskan sejarah masuknya buah apel ke Kota Batu, jenis-jenis apel, termasuk nanti bagaimana proses dari pembuatan apel celup. Nah ini tadi disinggung oleh Coach Getty, kalau bicara masalah apel, ya Malang gudangnya kita ketahui gitu ya. Dan untuk berkembang atau berinovasi ke produk-produk lain itu di tahun berapa?
awalnya 2009 kami fermentasi buah apel. Iya. Setelah itu kami berkembang, 2012 kami ke apel celup. Terus pelan-pelan juga kami mengeluarkan produk seperti coklat apel, terus juga cuka apel. Hmm. Terus tahun ini kita mengeluarkan produk yang namanya serum and body. Wah. Tapi juga ini mengandung apple cider vinegar. Dan ini sudah komplit termasuk BPOM dan halal seperti itu. Dan ini sedang kami persiapkan untuk launching. Gitu. Coach Getty, kalau kita lihat pabrik apel ini kan produknya sudah banyak, sudah berinovasi di berbagai segmen juga. Ini kalau dengan kondisi seperti ini tetap masih ada tantangannya. Seperti apa? Ya, jadi tetap inovasi menjadi tantangan Bang Lukman, dan juga menyesuaikan kebutuhan customer atau kebutuhan pelanggan untuk benar-benar kita bisa memenuhi apa yang diinginkan kan. Kadang-kadang orang nggak suka terlalu manis ya, atau rasa apelnya mau nonjol, atau dia mungkin tidak berapa suka gitu ya. Dan juga apel ini kan juga bisa untuk bahan makanan ya, selain dari cuman sebagai untuk minum gitu ya. Kayak Bu Dwi ini bisa membuat ekstrak apel ini bisa menjadi lotion. Jadi ini yang menarik. Jadi pelanggan itu bukan cuma dapat produknya, tapi dengan wisata edukasi tadi yang menjadi daya tarik, pengunjung bisa tur ya, tur edukasi. Dan bahkan tadi Bu Dwi bilang dari mulai TK sampai purna tugas. Jadi banyak juga kunjungan-kunjungan untuk pensiunan-pensiunan dari korporasi. Kalau jalan-jalan bukan cuma jalan-jalan beli apel, tapi mereka dapat edukasi apel ini. Dan ini menjadi yang menarik nih Bang Lukman. Itu menjadi tantangannya untuk selalu inovatif dan ada edukatifnya. Iya, ini menarik ya. Bu Dwi, tapi kalau bicara produknya ini saat ini sudah menjangkau wilayah mana saja? Nah, kami memang di dalam perjalanan selalu mengevaluasi. Kalau dulu kita coba kirim ke Jakarta, ke beberapa tempat seperti itu. Setelah kami pelajari untuk pangsa pasar dan lain-lain, itu akhirnya kami fokus, karena Kota Batu adalah kota pariwisata, kami fokus ke akhirnya kita fokus ke oleh-oleh, jadi untuk Malang Raya. Karena di atas kertas hitung-hitungan peluang kita masih cukup banyak sekali. Masih kita banyak kembangkan karena menurut hitungan dari data pariwisata, wisatawan yang masuk ke Kota Batu itu pun tahun 2024 itu ada 10.875.000. Ini data dari Pemkot Batu. Kalau kami hitung 60% wisatawan aja yang belanja. Terus diantaranya 75% perempuan yang kira-kira yang belanja juga dari 60%. Terus umpamanya di dalam oleh-oleh beli cuma 1% aja apel celup. Itu udah kita temukan kalau kita belanja per bulan itu hampir 5.000. Itu kalau belanja satu buah. Yeah. Nah, orang belanja pun tidak mungkin cuma beli satu, minimal untuk oleh-oleh minimal 2 atau 3. Itu sudah di atas 10.000, hampir 15.000 per bulan. Nah, dari situ peluang kita masih cukup luas, sehingga ini yang harus kita maksimalkan. Jadi apel itu kan juga tidak ada di seluruh Indonesia kecuali di Malang Raya aja. Yeah. Itu yang menjadi ikon salah satu produk dari Kota Batu. Makanya itu yang kita kembangkan. Jadi oleh-oleh sepertinya akhirnya kita mengarah ke situ, kita maksimalkan produk ini supaya orang ke Batu juga beli oleh-oleh khas Kota Batu seperti itu. Iya. Coach Getty dan Bu Dwi, kita undang pendengar boleh ya untuk bisa bergabung bersama kita pada malam hari ini. Dan pendengar, untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Ini kami berbincang terkait dengan wisata edukasi produk lokal daerah, ini pabrik apel Batu. Coach, kalau dilihat pemaparan Bu Dwi tadi,
nampaknya data itu sangat penting ya, Coach ya, dalam mengembangkan usaha, Coach ya. Ya, benar. Jadi memang banyak pengusaha UKM itu yang targetnya harus ekspor, harus keliling, disebar atau pangsa pasarnya sampai keluar dari daerahnya. Tapi ternyata punya tantangan tersendiri. Dan kalau memang Bu Dwi tadi punya data, ternyata memang lebih banyak orang beli apel celupnya itu di Malang. Kenapa dia nggak jual di Malang atau di Kota Batu aja, sehingga menarik wisatawan untuk datang ya, dan juga mengedukasi sehingga Kota Malang ini bisa menjadi tujuan wisata yang favorit di daerah Jawa Timur. Bahkan sekarang kalau kita mau ke Malang aja, dari kita naik tol aja itu sekitar 12 jam udah sampai Malang dari Jakarta. Jadi gampang ditempuh, gampang diakses, ada pesawat, ada kereta, ada bis ya. Jadi ini memang luar biasa, Bang Lukman, sebuah peluang usaha dan juga peluang wisata yang saling menunjang. Ya, dan ini membaca pasar, ini bukan hanya sekedar makanan, tapi bisa perawatan tubuh ya untuk para wanita yang saat ini memang lagi tren sekali ya, Bu Dwi ya. Iya, betul. Kita sapa. Lagi Gen Z. Iya, kita sapa pendengar ya yang sudah tersambung, ada Bu Dinda di Bogor. Selamat malam, Bu Dinda. Malam kembali, Bung Lukman Tara. Ya, silakan. Malam, Bu Dinda. Ya, malam. Tadi suara Coach Getty kecil, sekarang aman ya. Aman. Sehat, Coach? Alhamdulillah sehat. Akhirnya jumpa lagi sama Bung Lukman Tara ya. Bu Dwi, selamat malam. Selamat malam, Ibu. Ya, opo kabarnya ngalam? Baik-baik. Puji Tuhan, baik-baik. Malang tuh sering dengan sebutan ngalam begitu ya, Bu Dwi ya. Iya, kebalikan. Tetapi sekarang terpisah, mungkin kami ralat sedikit. Sekarang Batu tidak ikut Malang. Batu menjadi kota tersendiri. Kota Batu. Begitu, beda ya kan. Iya. Oke. Apel Malang tuh memang enak ya, kecil mungil tapi cantik gitu ya. Lukman gitu ya. Tadi saya tertarik dan kepingin gambarannya seperti apa, Bu, untuk apel celup. Ya, apel celup. Terus untuk lotion tadi, apakah hanya untuk body lotion? Apakah sudah merambah ke mungkin masker apel kah? Perempuan kan nggak jauh-jauh dari masker kan. Jadi seandainya ada kan, jadi pengen coba begitu Ibu Dwi ya. Oke. Bu Dwi, selama berbisnis apel ini ya, setelah jumpa dengan Coach Getty, apa yang Ibu Dwi dapat dari Coach Getty yang luar biasa ini? Baik. Sepertinya itu. Pertanyaannya Bu Dwi, sukses. Coach Getty. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Ya. selamat malam. Ya, silakan Bu Dwi, mungkin bisa dijelaskan tadi apel celup tadi ya. Kami namakan apel celup memang karena pure 100% dari buah apel. Ini sebetulnya bentuknya kayak teh celup. Bentuknya seperti teh celup, seperti itu. Jadi ekstrak buah apel yang kita buat seperti teh celup. Kami ada 4 varian. Yang warna hijau seperti ini adalah original. Terus ada yang lemon seperti ini, warnanya hijau. Ada mint, terus ada cinnamon atau kayu manis seperti itu. Jadi penyajiannya seperti teh celup, tetapi kalau biasanya teh celup kita mencari warna yang merah cuman untuk beberapa gelas, 1 tea bag untuk beberapa gelas, tapi kalau ini 1 tea bag untuk 1 gelas, seperti itu. Terus tadi ada pertanyaan masalah hand body, itu apakah hand body aja? Ini mengandung serum, jadi tidak mengandung aja untuk hand body, tetapi ada serum ya. Ini juga untuk perawatan, ada sebagai tune up juga, ada tune up-nya juga seperti itu. Karena kalau boleh kami klaim, ini hand body satu-satunya yang mengandung apple cider.
vinegar di Indonesia. Baru pertama kali ini yang mengandung apple cider vinegar seperti itu. Kedepannya memang kami sudah merencanakan ada beberapa produk yang akan kami keluarkan juga pelan-pelan, seperti sekarang ini juga hand body yang kami merek Famer Beauty seperti itu. Setelahnya itu akan muncul produk-produk yang lain. Terus tadi ada pertanyaan, gimana setelah ketemu Coach Getty ya? Coach Getty, luar biasa. Kami termotivasi dengan coach yang waktu itu disampaikan ke kami, gimana proses produksi seharusnya, gimana kita pola berpikirnya sebagai pengusaha, seperti itu. Makanya kami terus kembangkan, akhirnya kami pindah ke tempat yang baru itu, karena waktu itu kalau untuk edukasi, untuk itu kurang representatif, sehingga kami, karena juga ada yang meneruskan lah. Kebetulan anak kami juga tertarik setelah melanglang buana, akhirnya memutuskan untuk kembali ke Malang ya Bu. Itu, jadi kami sangat termotivasi dengan Coach Getty waktu itu, sehingga itu kami kembangkan sampai sekarang, dan ke depan juga terus kami berinovasi seperti itu. Coach, mungkin bisa disampaikan sebenarnya apa sih Coach yang ditekankan dalam memberikan pendampingan itu Coach? Ya, kadang-kadang tuh kita berusaha ya seperti yang kemarin ya, kita undang dari kuliner Aceh gitu ya, terus tentang bunga, bahwa resource dan sumber daya ada di sekitar kita. Kalau di Kota Batu Malang itu memang apel, kenapa enggak apel itu dijadikan sumber daya utama, bahan baku untuk usaha kita. Dan kita kadang-kadang mencari emas di seberang lautan, tapi ternyata intan berlian yang belum digosok itu ada di sekitar kita sendiri. Jadi ini satu hal yang kita harus kembangkan gitu ya, dimana sekarang teknologi udah semakin maju, ilmu pengetahuan dan pengalaman sudah semakin berkembang, kenapa nggak kita kembangkan gitu ya. Dan memang Bu Dwi ini adalah salah satu pengusaha yang cinta kepada yang namanya kearifan lokal. Apel Malang dijadikan daya tarik sehingga wisata datang bukan cuma belanja apel, tapi menjelaskan tentang bagaimana membuat sirup apel celup gitu ya, terus juga tadi beberapa produknya, sehingga customer experience itu benar-benar diutamakan. Jadi orang yang datang itu jadi tahu kalau dia beli produk apel, produk ini benar-benar produk yang memang dibuat dengan ketelitian tinggi ya, dengan higienis dan dengan serius, sehingga dia beli produk yang terbaik. Dan ini yang menarik Bang Lukman, sehingga teman-teman pengusaha dimanapun Anda berada, coba Anda lihat di daerah Anda itu apa sih sumber daya utama yang memang banyak ya, dan apa yang Anda buat dengan kreativitas ya, dengan bagaimana Anda membuat sebuah ide menjadi sebuah bisnis, ini yang perlu dikembangin. Jadi saya sebagai coach tuh kalau ditanya bikin apel, saya nggak ngerti, Bu Dwi lebih jago, tapi saya membantu para pengusaha ini untuk mendapatkan cara berpikir yang kreatif, cara berpikir yang inovatif, dan juga melihat peluang pasar yang ada sehingga dikembangkan. Dan ini luar biasa, bertahan sampai 4 tahun ini gitu ya Bu. Ya Coach, kalau Bu Dwi seorang insinyur, mungkin dari sisi modal juga cukup gitu ya. Lalu apa yang menjadi prioritas ini teman-teman UMKM untuk mengembangkan produknya di tengah keterbatasan yang ada? Tapi ditahan dulu Coach, nanti kita kembali setelah yang satu ini. Boleh ya Bu Dwi dan Coach Getty ya? Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4 Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Kami lanjutkan energi sukses bisnis bersama dengan Coach Getty dan juga pemilik usaha pabrik apel asal Kota Batu, Jawa Timur, Insinyur Dwi Nawangmulan. Coach Getty, tadi mungkin bisa dijawab Coach terkait dengan apa yang menjadi prioritas teman-teman UMKM untuk mengembangkan produknya di tengah keterbatasan yang ada, mungkin dari sisi modal dan juga dari sisi pengetahuan. Silakan Coach. Ya, tadi inovasi produk ya, pengembangan produk, dan juga tadi mungkin keunikan dari usaha yang bukan cuma jualan produk, tapi memberi edukasi, memberikan suasana yang bisa meningkatkan
pelanggan ini mendapat pengalaman yang berbeda dengan dia kunjungan ke tempat wisata yang lain. Dan Bu Dwi ini tantangan yang paling utamanya adalah Bu Dwi berhasil untuk membuat anaknya gitu ya mau meneruskan bisnisnya karena nggak gampang ya nggak gampang. Kita sebagai pengusaha yang membangun, kadang-kadang anak kita tuh karena dia punya impian lain, dia punya keinginan lain ya, kuliah di luar negeri, jarang yang mau balik gitu ya. Dan ini anaknya Bu Dwi namanya Alfredo Dilan ini merupakan orang yang sangat mau balik, dan dia mau mengangkat harkat martabat petani ya, khususnya petani apel di Malang untuk bisa berkarya, dan terbukti dengan beberapa kali mendapatkan penghargaan UMKM favorit. Jadi prioritasnya itu gitu ya. Jadi ini satu hal yang saya kalau dampingi pebisnis, jangan cuma di pebisnisnya aja, tapi bagaimana bisnis ini bisa berkelanjutan, bagaimana dibangun dengan generasi Gen Z yang berikutnya untuk ini tumbuh. Jadi ini PR-nya itu Bang Lukman. Banyak usaha UKM ini begitu turun ke generasi kedua nggak jalan lagi, bahkan bisnisnya bisa dijual atau mungkin ditinggalkan. Ya mungkin Bu Dwi bisa cerita juga nih Bu, apa yang membuat anak Ibu mau meneruskan dan ikut bersama Ibu mengembangkan pabrik apel ini Bu? Ya, silakan Bu Dwi. Terima kasih. Memang awalnya anak kami ini tidak tertarik sama sekali waktu itu, tetapi punya kesempatan pertama kali masih menyusun skripsi itu ikut seleksi di Provinsi Jawa Timur untuk studi banding ke Jepang waktu itu. Tadinya tidak tertarik sama sekali dan tidak mau melihat lah kata saya produksi. Setelah itu punya kesempatan ke Jepang untuk studi banding dibiayai oleh provinsi. Kan dia paling muda dan cuma 6 orang satu provinsi berangkat ke sana. Itu titik balik dia mulai tertarik. Setelah itu, setelah lulus dia bekerja ikut orang, memang kami bilang, kamu kalau pengen usaha atau apa, belajar ikut orang dahulu, seperti itu. Setelah bekerja setahun lebih, dia merantau ke New Zealand, 1 tahun. Setelah dia cari ilmu katanya, ini adalah belajar kehidupan, katanya gitu, ke New Zealand 1 tahun, minta maaf, 1 tahun lebih, dia belajar sana, di sana dia menemukan jati dirinya. Mau nggak mau orang akan kembali lagi ke usaha. Akhirnya dia memutuskan diri untuk berwirausaha. Dia di sana telepon siap meneruskan seperti itu. Dia mau berwirausaha. Saya sebagai orang tua bersyukur karena tanpa dorongan saya lahir dari keinginan pribadi, karena setelah melihat di luar dan bagaimana dia punya pengetahuan di sana, akhirnya dia bilang ke saya, kalau saya mau di luar negeri mungkin nggak akan balik, terlalu kerasan di sana. Tetapi saya memutuskan mengambil keputusan untuk berwirausaha. Akhirnya ingin meneruskan. Akhirnya disitulah saya punya greget untuk membangun. Ya udahlah, akan kita kembangkan seperti itu. Akhirnya kami bisa berkolaborasi dengan anak muda yang pemikirannya ke depan jauh lebih hebat kan, seperti itu. Ini mendampingi untuk R&D seperti itu. Tetapi untuk produk-produknya, tetapi untuk sosial media, untuk pemikiran, untuk pangsa pasar yang saat ini diminati oleh Gen Z dan lain-lain. Nah, kami kolaborasi dengan anak muda Mas Alfredo ini. Ya. Untuk best sellernya dari produk ini apa, Bu Dwi? Kami tetap main produk kami adalah apel celup. Sehingga seperti saat ini Bapak Bung Lukman, kan Mas Ido juga mengeluarkan yang namanya Pang Potatoes yang saat ini lagi viral juga. Memang kami tetap namanya ke agroindustri, jadi kami kearifan lokal seperti kentang dari desa kami sendiri seperti itu. Nah, ini juga di tempat kami usaha yang namanya pabrik apel, sehingga orang mengenal namanya apel celup karena salah satu menu utama dari minuman adalah apel celup. Sehingga
Gen Z maupun anak muda itu mengenal apel celup di sana, dan di showroom kecil kami juga ada, kami menjual apel celup seperti itu. Jadi promosi kami bukan hanya di sosial media seperti itu, kami membuat tambahan usaha yang juga akhirnya membawa brand pabrik apel. Minta maaf, kami namakan bukan apel celup atau apa, pabrik apel, karena di sana ada nilai-nilai yang kami ambil supaya juga mudah dikenal, orang jadi penasaran, kok pabrik apel seperti itu. Meskipun nggak terlalu besar, tapi tetap namanya pabrik seperti itu juga. Itu karena Coach Getty juga kami berpikir sejauh itu. Nah, boleh Coach ini berbagi ini tipsnya ini terkait dengan branding itu sendiri kan tadi. Ya, jadi kalau kita membranding bisnis kita cuma apel celup, berarti kan produk kita tuh terbatas di apel celup ya. Sementara peluang Bu Dwi dengan bisnisnya itu banyak produk-produk yang bisa diciptakan, sehingga mindset orang atau cara orang mengenal produk kita itu bukan cuma apel celupnya, tapi lebih besar dari itu. Makanya dinamakan pabrik apel. Dan ini satu hal yang luar biasa, karena pabrik apel mungkin kalau anak sekolah jadi edukasi, oh apel ini di pabrik jadi bahan baku minuman, jadi bahan baku untuk makanan ataupun hal lain seperti kosmetik atau apapun itu menjadi sebuah hal yang menarik. Karena dia datang, dia lihat prosesnya, bagaimana apel itu diproses, dan ini satu hal yang membuat branding itu melekat kuat, Bang Lukman, karena bukan dibuat atau bukan cuma sekedar konten, tapi ini benar-benar sebuah pengalaman berharga yang membuat orang jadi ingat pabriknya, ingat kota batunya, dan ingat Malangnya gitu. Ya, Bu Dwi, kalau untuk produk sendiri untuk kebutuhan dalam negeri apa sudah merambah ke ekspor? Itu adalah satu mimpi kami nanti ke depan, Bung Lukman. Tetap kita maksimalkan dalam negeri, tetapi mimpi kami juga ke depan harus ekspor. Seperti itu. Karena kami memang menang di bahan baku. Katanya Coach, selain market, kita harus punya kekuatan di hulu, bahan baku, seperti itu. Dan tidak terlepas juga SDM itu sangat penting juga di sini. Ya, ini ada WhatsApp yang masuk, ada Bu Resti di Depok, katanya untuk mendapatkan produknya bagaimana, Bu Dwi? Bisa di platform, ada di Tokopedia, ada di Shopee, seperti itu. Produk-produk kami ada di situ. Di Instagramnya apa Bu? Boleh Bu Instagramnya Ibu jelasin? Instagram ada apel celup, ada pabrik apel, seperti itu. Dan bisa beli lewat Instagram juga ya Bu? Bisa. Nah, ini Coach nih, kalau ini langsung saya buka nih Coach nih untuk Instagramnya pabrik apel. Ini menariknya ada wisata dan ini sendu sekali ya, bisa sampai sore hari ya, Bu Dwi ya? Iya, betul. Dan ini di daerah perbukitan, Bang Lukman, yang dingin gitu ya, di atas kelihatan pemandangan yang indah, dan ini senang banget, anak-anak tuh senang banget nih pasti kalau kesini nih. Nah, ini kalau untuk bisa mengunjungi pabrik apel untuk berwisata bagaimana? Mungkin kalau untuk rombongan sekolah ataupun lainnya bagaimana mekanismenya, Bu Dwi? Di sana ada kontak person yang bisa dihubungi setiap saat. Nah, biasanya via WA, via telepon, itu aja. Akan kita kirim kayak via email untuk apa-apa yang dibutuhkan, harga berapa gitu. Memang kita selain kunjungan gitu ada tambahan materi yang dibutuhkan apa, seperti gitu. Itu sesuai kebutuhan, sesuai permintaan, seperti itu. Jadi Coach, menarik ya Coach ya, di satu sisi berusaha tapi di sisi lain juga memberikan edukasi gitu Coach ya. Sekaligus gimana Coach peluang dari usaha ini?
Ya, jadi di Indonesia tuh luar biasa yang saya bilang. Saya sudah keliling ke beberapa kota dengan ciri khasnya masing-masing, kearifan lokalnya masing-masing, dan senang gitu ya waktu saya tahun 2023 itu mendampingi ratusan UKM yang berasal dari beberapa daerah ya, dan itu programnya Kominfo dengan level up namanya, dan itu memang ada buah, ada yang namanya fashion, craft, dan itu luar biasa. Cuma mungkin keterbatasan UKM kita dalam membuat strategi branding ya, melakukan inovasi produk, tapi sekarang udah jauh beda. Tahun 2026 ke depan UKM kita tuh udah bisa patut diperhitungkan dan bisa mendatangkan pariwisata, mendatangkan devisa buat daerahnya, negara Indonesia, buat Indonesia gitu ya, dan juga buat pendapatan daerah setempat. Ini luar biasa penghargaan-penghargaan didapat ya, bahkan saya bukan cuma di Jawa tapi juga sampai Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Ambon, Papua, itu semua memiliki ciri khas, dan kalau generasi mudanya, Gen Z-nya bisa mengembangkan itu sangat luar biasa. Dan pemerintah mendukung untuk kita mengembangkan ya, dan bukan cuma jualan produk, bukan cuma dagang, tapi menyerap tenaga kerja setempat dan juga memanfaatkan sumber daya resource setempat juga, Bang Lukman. Bu Dwi tadi ya, bisa ada tour pabrik ya, Bu Dwi ya, bisa mengunjungi pabrik ini ya, bisa melihat ya. Bisa Bapak. Nah, Coach, ini kan menarik sekali ketika pengusaha bisa memperlihatkan dapurnya sejauh mana. Ini kan artinya menggaransi bagaimana proses pabrik apel sendiri dalam menciptakan produknya ini ya cukup higienis karena bisa dilihat secara langsung. Itu Coach, kelebihannya. Iya, jadi bukan cuma kunjungan, tapi Bu Dwi jadi memiliki PR untuk merapikan struktur dari usahanya. Kan nggak bisa kita terima kunjungan, pabrik kita berantakan, dan tim kita tidak bisa menjelaskan gitu ya. Ini juga harus dibuat dan membuka pabrik kita open house untuk orang luar itu juga bukan hal yang gampang. Banyak binaan-binaan saya kayak di Bali, ada namanya Bali Ayu, sampai sekarang full setiap hari. Ada di Jogja, Joglo Ayu Tenan gitu ya. Itu juga udah saya undang ke RRI, dan sekarang mereka ramai sekali orang yang datang ke tempatnya untuk belajar. Ya, ada juga sepatu Kiwa, dia buka showroomnya di rumahnya sehingga orang bisa datang melihat langsung dan juga bisa melihat prosesnya seperti apa. Dan ini menarik. Bukan cuma jualan produk, tapi UKM kita mengedukasi dan juga meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar yang dikelola, yang dijadikan pekerja adalah masyarakat sekitar. Ini banyak sekali, Bung Lukman, bukan cuma kuliner, tapi juga fashion, juga craft, itu luar biasa. Ini luasannya berapa sih Bu? Saya penasaran sekali kalau lihat Instagram ini cukup luas gitu ya, dengan pemandangan yang indah dan sudah terasa ini kayak udaranya sangat sejuk sekali karena di daerah pegunungan ini. Kalau untuk perusahaannya, pabriknya sama sekelilingnya itu sekitar 1 hektar. Wow, 1 hektar. Iya. Tapi apelnya yang sebelah itu sama belakang tinggal sekitar 4.000 meter. Sementara sebagian masih sayur. Kemarinnya apel karena usianya udah cukup tua, perlu memang peremajaan. Ke depan mungkin ada peremajaan pelan-pelan seperti itu. Kalau untuk karyawan yang dipekerjakan sudah berapa banyak? Kami tidak banyak karena sudah sebagian pakai mesin seperti itu. Kurang lebih berkisar di 12 orang, khusus untuk diproduksi apel celupnya aja. Nah, kalau untuk ini juga ada buah apelnya ini untuk dikirim kemana, Bu Dwi? Kalau untuk buah apel, kami langsung pakai pedagang besar, Pak. Udah langsung diambil di kebun seperti itu. Kalau kami akan menjual sendiri itu terlalu. Iya, ini dijemput berarti ya. Iya, dijemput di kebun. Coach, mungkin ada tips untuk bisa membuka jaringan ketika untuk UMKM yang memang masih merintis ini, bagaimana bisa memperluas jaringannya agar produknya juga bisa ada di mana-mana, Coach?
Ya, jadi keterbatasan permodalan, keterbatasan sumber daya yang kita punya itu memungkinkan bahwa UKM ini harus berkolaborasi, Bang Lukman. Jadi berkolaborasi mungkin menyediakan produk yang dibutuhkan pasar, kita punya distributor yang akan menyebarkannya. Kita juga bekerja sama dengan para petani apel lain sehingga kita ambil apelnya untuk kita produksi. Jadi ekosistem bisnis ini sangat menunjang untuk UKM cepat tumbuh. Dibanding UKM itu menyediakan kebun sendiri, udah gitu membayar orang yang sangat banyak tanpa bisa berbagi dengan masyarakat sekitar untuk mereka dapat mungkin honor harian pada saat panen apel. Pada saat permintaan produksi besar mereka di-hire sebagai pekerja honorer untuk bisa membantu produksi. Jadi UKM kita semuanya seperti itu. UKM jarang yang punya karyawan banyak, tapi dia melibatkan masyarakat setempat sehingga menjadi mata pencaharian masyarakat sekitar agar bisa sejahtera bersama. Itu sih Bang Lukman yang saat ini memang harus selalu dikembangkan oleh UKM kita yang mau tumbuh. Ya. Bu Dwi, strategi usaha yang akan dilakukan pabrik apel untuk terus berkembang ke depannya seperti apa? Kami tetap akan berinovasi karena sekarang harus menyesuaikan diri. Kalau dulu itu cuma agroindustri, tapi sekarang kan bergeser agrokreatif. Sehingga kami tetap akan berinovasi, tetap tidak keluar dari perapelan seperti itu. Jadi seperti saat ini kan kita mengeluarkan yang namanya serum and body. Dalam waktu dekat kami akan mengeluarkan produk-produk yang memang sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda saat ini. Sehingga kami tetap bertahan. Seperti saat ini kami juga kebetulan Mas Alfredo itu juga mengeluarkan yang namanya tetap di tempat usaha seperti tadi sempat saya singgung yang namanya palm potatoes. Seperti itu. Itu saling mendukung. Itu untuk breakfast, untuk sunrise aja, sehingga buka itu cuma jam 4 pagi sampai jam 9 pagi. Itu aja. Setelah itu kita pakai untuk yang lain. Dari situ kita juga promosi seperti tempat pabrik apel, termasuk minuman seperti tadi saya sampaikan, apel celup, seperti itu. Jadi ke depan kita tetap harus kreatif. Mimpi-mimpi kami masih banyak yang harus kami realisasikan ke depan seperti itu. Ya, Coach, terakhir ini buat teman-teman UMKM kalau menunggu kementerian dan lembaga kan artinya juga waktunya belum pasti dan belum tentu. Dan untuk bisa mendapatkan pendampingan dari Coach Getty gimana, Coach? Ya, jadi sebenarnya saya juga sering keliling ke beberapa kota dan juga bekerja sama dengan beberapa UKM, komunitas ya binaan. Kadang-kadang saya diminta bicara di komunitas untuk menjelaskan bagaimana mereka membangun yang namanya usaha kecil mereka untuk bisa tumbuh level up. Ada pola, ada pembelajaran, ada pelatihan. Para UKM ini juga harus punya mentor, dia juga harus punya guru yang ngajarin dia, dan juga dia harus punya coach yang melatih untuk dia berinovatif dan juga menggunakan critical thinkingnya agar bisa tadi menemukan potensi-potensi yang selama ini tidak dipahami atau tidak diketahui. Jadi ini hal yang utama, latihlah pola pikir, latihlah pola diri, latihlah pola kerja atau pola aksi. Thinking, being, doing. Ini terus yang selalu saya sampaikan sehingga ide kreasi Anda untuk Anda kembangkan dalam usaha yang Anda jalankan dari kecil itu akan membuat sejahtera bersama untuk sekitar Anda. Seperti itu, Bang Lukman. Baik, Coach Getty terima kasih banyak. Insinyur Dwi Nawang Mulan terima kasih banyak, Bu Dwi. Sehat selalu dan sukses. Terima kasih, Bang Lukman. Terima kasih, Bu Dwi. Sukses Terima kasih. selalu. Amin, terima kasih. 1 sampai 2 tahun yang lalu, mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional.